Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali dalam ibadah minggu pada hari ini. Kasih Allah yang memberkati kita, menolong kita setiap saat dan memberi kita kekuatan. Kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya memberikan kita kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Kita akan memuji Dia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat, Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita semuanya adalah umat yang bangga memiliki Allah di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur di antara bangsa bahwa kita adalah orang-orang yang dipilihnya. Kita memuji Dia. Ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu
mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama menyatakan rasa syukur kita kepada Dia, kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah yang senantiasa memberikan kelegaan, kelepasan, penyertaan-Nya setiap waktu. Bahkan hari ini pun, di dalam penyertaan-Nya itu, kita menikmati sukacita yang daripadanya. Mari sama-sama nyatakan syukur kita kepada Dia. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memilih kami di antara suku-suku bangsa, dan Engkau menyatakan kasih setia-Mu kepada kami. Hingga hari ini, kami menikmati penyertaan Allah yang sempurna. Kami menikmati jamahan Allah dalam kehidupan kami. Kami bisa berdiri, kami bisa melakukan peribadahan, meskipun itu kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat bijaksana bagi kami, untuk kami boleh menikmati peribadahan dalam suasana COVID-19 saat ini. Engkau tidak membuat kami terbatas. Di dalam jarak yang satu dengan yang lain, kami boleh menikmati hadirat dan kehadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah yang kami muliakan di dalam peribadahan kami hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu ya Allah. Amin. Baik, jemaat yang terkasih, kita akan membuka ibadah kita dalam votum. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kehadirannya memberi berkat bagi kita dan akan melimpahkan kuasa rohnya bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami. Oh curahkan kurnia, ayatnya yang kedua. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami. Oh curahkan
Tuhan kurnia. Ibadah ini jadi di dalam nama Bapa dan Anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nats pembimbing bagi kita dalam ibadah minggu kita pagi hari ini tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Saya baca sekali lagi. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, benar hanya di dalam Kristuslah ada salam damai sejahtera. Ada shalom yang daripada Allah. Dan shalom itu membuat kami bersuka cita dalam waktu-waktu kehidupan kami. Dan salam atau shalom itulah yang mendorong kami juga untuk boleh mengasihi banyak orang sama seperti Kristus telah mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu dan untuk pemilihan-Mu atas kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian, bersama dengan orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, marilah kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan kita, dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, kami persilakan untuk duduk kembali. Hukum Tuhan bagi kita pada ibadah minggu hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-6, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Tidak ada yang sanggup memulihkan kita dan yang mengampuni segala dosa kita. Hanya Dia, Allah di dalam Tuhan Yesus, yang sudah mau mati, bangkit, dan naik ke sorga bagi kita, yang mampu mengampuni kesalahan kita.
Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Dia. Namun dalam hidup ini kita mungkin masih melakukan dosa. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepadaku untuk ku belajar dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Berikan kesempatan untuk belajar dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Kau berikanku iman, berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna meskipun ku jatuh. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaan-Mu terhadapku. Tuhan, Kau berikanku iman, Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Allah memberikan iman kepada kita supaya kita tidak takut menghampiri Dia meskipun kita sudah melakukan dosa, sudah melakukan pemberontakan, sudah melanggar perintah dan ketetapannya. Dia menaruhkan iman itu untuk kita boleh datang kepadanya dan mengakui segala kesalahan-kesalahan kita. Nyatakanlah permohonan ampun-Mu kepada Dia yang sedia mengampuni kita setiap waktu. Ya Tuhan, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut ketika aku menyimpan segala dosa dan pemberontakanku, ketika aku tidak mengakuinya di hadapan Tuhan, ketika aku menyimpannya dalam-dalam dan dalam benakku, Tuhan tidak akan mengetahuinya. Namun sesungguhnya Engkau melihat kami dan Engkau mengetahui kami ya Tuhan, apa yang kami kerjakan, kesalahan, dosa, pemberontakan kami terbuka di hadapan-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami, pemberontakan kami. Ketika kami sudah mengalami Kristus, tapi kami masih jatuh di dalam dosa. Kiranya
iman yang sudah Engkau taruhkan bagi kami, memberi kami kekuatan dan keberanian menghampiri Allah yang setia untuk mengampuni kami ketika kami datang di dalam kerendahan, di dalam banyak penyesalan, bahkan di dalam kerinduan untuk boleh hidup terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala pengampunan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Kau berikanku iman untuk mencoba lagi. Kau berikanku iman untuk mencoba lagi, sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Meskipun ku jatuh, meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaan-Mu terhadapku, Tuhan. Kau berikanku iman untuk mencoba lagi, sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Amin. Mazmur 24 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhanlah yang empunya bumi. Kita mau menyatakan penyembahan kita, pengagungan kita kepada Allah yang sungguh mengasihi kita, yang sungguh menjadikan kita milik kepunyaannya. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita memuji Dia. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, padaku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus,
pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatakan pengagungan kita, hormat kita, bahkan bagaimana kita memuliakan Dia di dalam hidup kita. Karena Dialah Raja kita, Dialah Tuhan kita, Dialah Allah kita, Dialah yang sungguh indah, yang sudah memberikan nyawanya demi keselamatan kita. Marilah sama-sama kita mengatakan hormat dan pengagungan kita kepada Dia. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya Engkaulah yang terindah bagi kami ya Tuhan. Hanya Engkaulah yang termanis bagi kami. Tidak ada yang lain yang bisa disejajarkan denganmu. Tidak ada yang lain yang bisa disamakan denganmu. Memang ada banyak Allah-Allah lain, ada banyak ilah-ilah lain, tetapi tidak ada yang sepertimu ya Tuhan. Yang keagungannya, yang kemuliaannya, yang kebesarannya mengatasi segala sesuatu. Itulah sebabnya hari ini kami menyatakan pengagungan kami ya Tuhan. Kami menyatakan hormat kami. Kami menyatakan pujian kami kepadamu, Allah yang sudah menyambut kami, yang hina dan yang berdosa. Tetapi di dalam kasih-Mu Engkau mengasihi kami dan mengangkat kami begitu tinggi menjadi milik kepunyaan-Mu. Siapakah lagi yang layak kami puji kalau bukan Dikau, ya Allah kami, di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu, untuk segala pengasihan-Mu kepada kami. Sambutlah Dia, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Shalom jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita bersyukur kembali dan kita bersuka cita tentunya
Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, terus menerus Tuhan limpahkan kepada kita hari lepas hari sampai pada hari ini. Doa saya jemaat Tuhan tetap setia di dalam Kristus, tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, meskipun situasi pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan, tapi mari kita bersyukur kita punya Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia selalu memberkati, memberikan penghiburan, kekuatan bagi kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita merenungkannya bersama-sama, dan terlebih dari itu semua kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita kedapatan jemaat yang setia, jemaat yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk puji-pujian yang bisa kami nyanyikan bersama-sama dalam ibadah bersama hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kembali menyapa kami, Tuhan kembali mengkuatkan kami, Tuhan kembali memberi penghiburan kepada kami di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, sapaan-Mu yang menguatkan kami. Bahkan di hari ini lagi Engkau memberi kekuatan melalui firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami sekalian jemaat-Mu GPII Gloria. Biarlah kami kembali sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan melalui firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Kita membaca Galatia pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan firman Tuhan ini jemaat yang Tuhan kasihi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari mengikuti dalam hati bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan yang sangat mengasihi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema salam damai. Kalau kita menerima ucapan salam dari seseorang, rasanya senang ya. Karena salam itu adalah satu bentuk perhatian seseorang kepada kita. Satu bentuk kerinduan. Satu bentuk sapaan yang hangat. Tentunya kita semua senang menerima salam dari orang-orang yang jauh, dari orang-orang yang kita rindukan tentunya. Nah, dalam konteks firman Tuhan ini, sapaan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, begitu luar biasa. Paulus menyapa jemaat orang-orang Kristen yang ada di Galatia. Satu bentuk perhatian Rasul Paulus tentunya. Satu bentuk kerinduan yang amat dalam dari hati Rasul Paulus kepada orang-orang percaya. Satu sapaan yang begitu luar biasa hangatnya Paulus lontarkan kepada orang-orang Kristen yang ada di sana dengan tujuan apa? Paulus menyampaikan salam bukan isapan jempol belaka, bukan sekedar lip service untuk menyenangkan telinga banyak orang, tapi tidak memiliki makna rohani apa-apa, bukan seperti itu.
Paulus bukanlah tipe seorang seperti itu yang hanya ingin menyenangkan orang sesaat dengan kata-kata yang manis. Banyak orang Kristen ya senang mengumbar kata-kata manis tanpa makna rohani. Banyak orang Kristen mengumbar perkataannya hanya sekedar untuk menyenangkan sesaat telinga seseorang, tapi tanpa kuasa dari Tuhan. Tapi sapaan Paulus, salam Paulus dalam bacaan kita pada pagi hari ini adalah sebuah sapaan ilahi, sebuah sapaan yang memiliki makna kerohanian yang begitu dalam, sebuah salam dengan tujuan kerohanian yang begitu luar biasa. Mari kita belajar menyampaikan salam kepada orang-orang tertentu dengan doa kepada Tuhan. Salam yang kita sampaikan bersamaan dengan doa supaya orang yang kita kasih, yang kita sampaikan salamnya itu juga sungguh-sungguh menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari kita melihat di dalam latar belakang penulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, di latar belakangi dengan persoalan-persoalan yang begitu pelik. Pada waktu Injil disampaikan di Asia Kecil, jemaat di Galatia adalah jemaat yang berada di Asia Kecil atau Turki sekarang. Pada saat Injil diberitakan, ada banyak orang-orang non-Yahudi bertanya, apakah pada waktu menjadi orang Kristen, maka kami diharuskan juga untuk melakukan hukum-hukum Yahudi? Maka Paulus menjawab, tidak perlu. Yang menjadi dasar kekristenan adalah percaya kepada Kristus. Namun jemaat yang Tuhan Yesus kasih, ada orang-orang tertentu yang tidak menyukai kehadiran Paulus. Ada orang-orang tertentu yang tidak suka dengan gaya pelayanan Paulus. Sehingga mereka selalu membuat gaduh di tengah-tengah jemaat yang ada di Galatia. Mereka selalu mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka mengajarkan apabila seseorang percaya kepada Yesus, maka mereka harus juga hidup seturut dengan hukum-hukum Yahudi. Mereka juga harus seturut dengan hukum-hukum Taurat. Mereka harus melakukan hal-hal seperti itu. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada juga orang-orang yang bertanya-tanya tentang bagaimana sebenarnya status kerasulan Rasul Paulus pada saat itu. Mari kita melihat ada beberapa hal yang perlu kita lihat dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Reaksi Rasul Paulus menanggapi persoalan di tengah-tengah jemaat. Bagaimana reaksi Rasul Paulus dalam menanggapi persoalan-persoalan itu? Mari kita melihat satu persatu. Yang pertama, jemaat yang Tuhan kasihi, kita melihat dari ayat 1 sampai ayat yang kedua, Rasul Paulus bersaksi dalam bagian ini. Luar biasa ya. Pada waktu Paulus menerima perkataan-perkataan yang tidak enak ia dengar, ada banyak orang yang menyaksikan kerasulannya. Banyak orang pada waktu disangsikan identitas, misalnya identitas pelayanannya, identitas kependetaannya, banyak orang merasa sakit hati, merasa marah, lalu akhirnya dari kemarahannya itu banyak pendeta justru berbuat dosa. Tapi Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat dia bersaksi. Apa maksud dari perkataan saya dia bersaksi? Mari kita melihat dari ayat 1 sampai ayat yang kedua. Apa yang Paulus saksikan? Dari bagian firman Tuhan ini Paulus berkata begini, dari Paulus seorang rasul. Apa makna perkataan Paulus dari kata-katanya seorang rasul? Paulus ingin menyaksikan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi tentang pertobatannya. Bahwa dia bukanlah seorang Kristen yang tanpa pertobatan. Dia adalah seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Yesus dengan kesadaran yang penuh bahwa gaya hidup yang lama itu adalah gaya hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga harus ia tinggalkan.
Seorang rasul dalam bagian ini menunjukkan perubahan. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Bukan berbicara tentang kerasulan di mana dia menjadi seorang utusan Tuhan, tetapi berbicara tentang bagaimana hatinya sungguh-sungguh sudah melekat kepada Yesus yang sebelumnya ia hina. Hatinya sudah melekat kepada Yesus yang sebelumnya ia sangat menentang. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus dia kejar kemana saja. Dia matikan, dia bunuh, dia siksa. Itu Paulus. Sebelum ia menerima Yesus, apa yang terjadi? Banyak orang Yahudi melihat tentang kepribadian Saulus pada waktu itu namanya. Banyak orang-orang Yahudi tahu siapa dia. Dia salah satu pemimpin Farisi yang sangat terkemuka untuk memimpin pergerakan untuk menghancurkan kekristenan pada waktu itu. Tetapi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tulisan Paulus seorang rasul. Paulus ingin menunjukkan bahwa dia bukanlah Saulus yang dulu. Sekarang dia adalah Paulus, seorang yang kecil di hadapan Tuhan. Seorang yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau Paulus masih hidup, Paulus bisa beritakan Injil. Paulus bisa melakukan banyak hal. Itu karena Yesus juru selamat. Itu luar biasa. Itu kesaksian Paulus yang pertama. Dia menyaksikan pertobatannya. Bahwa aku seorang yang sudah berubah. Sehingga dalam tulisan-tulisannya Paulus pernah berkata, aku bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam hidupku. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, kita saksikanlah pertobatan kita kepada banyak orang. Tunjukkanlah, menyaksikan pertobatan itu bukan sekedar sebuah teori yang membuat telinga orang senang mendengarnya. Wih, luar biasa ya, dulu dia bandit, sekarang dia sudah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi tanpa wujud pertobatan sia-sia. Ya, banyak orang senang ngomong. Senang menceritakan masa lalu yang menyeramkan. Orang terpukau. Pertobatannya luar biasa. Tapi tidak ada wujud. Kehidupannya tidak terlihat. Tidak terlihat kalau dia sudah berubah. Tidak terlihat kalau dulu suka ngomong kotor, sekarang tidak lagi. Sekarang sudah sungguh-sungguh melayani, tapi melayani kok masih tetap ngomong kotor dan sebagainya. Tapi Paulus sungguh-sungguh ingin membuktikan pertobatannya sungguh-sungguh. Sehingga orang-orang Yahudi yang membenci dia, orang-orang Yahudi tidak suka dengan dia, melihat bahwa dia sungguh-sungguh sudah ada di dalam Kristus. Puji Tuhan. Lalu apalagi yang Paulus saksikan dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, jemaat yang Tuhan kasihi, Paulus menyaksikan panggilannya. Kembali kita melihat ungkapan seorang rasul yang Paulus sampaikan. Setelah dia berbicara menyampaikan tentang pertobatannya, dia menyampaikan tentang kerasulannya. Bahwa rasul yang Paulus pegang di dalam hidupnya itu bukan berasal dari dirinya. Kerasulan yang ada di dalam kehidupannya itu bukan berdasarkan pemikirannya sendiri. Bukan berdasarkan karangannya. Bahwa dia seorang Farisi yang menguasai hukum Taurat begitu luar biasa. Seorang yang layak karena dia salah satu pimpinan Farisi yang terkemukau. Sehingga dia pantas juga untuk disebut sebagai seorang rasul. Karena dia sudah bertobat di dalam Yesus. Bukan karena identitas yang ia miliki, kehebatan-kehebatan yang ia miliki, bukan Bapak Ibu. Tapi Paulus menyaksikan dalam bagian ini, panggilannya, kerasulannya itu berasal dari Kristus. Pada waktu perjalanan ke Damsyik untuk menyiksa, untuk menghabisi orang-orang Kristen, maka dia berjumpa dengan Yesus. Yesus memanggil dia, mengutus dia untuk menjadi seorang rasul. Ini luar biasa, memang berbeda.
Rasul Paulus dengan rasul-rasul yang lain. Rasul-rasul yang lain mendapatkan perintah untuk pergi menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil, itu pada waktu Yesus ada di dalam dunia. Tapi pada waktu Paulus dipanggil menjadi seorang rasul, Yesus sudah tidak ada lagi di dunia. Tetapi sama antara rasul-rasul yang lain dengan rasul Paulus, mereka memiliki kualitas yang sama. Mereka memiliki kualitas kerohanian yang sama dari Tuhan. Tidak berbeda. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih ini satu kesaksian yang begitu luar biasa. Paulus menyadari kerasulannya berasal dari Yesus. Paulus menyadari panggilannya adalah dari Tuhan. Panggilannya bukan sama sekali karena latar belakangnya, di mana manusia itu menganggap hebat. Paulus bukan. Panggilannya bukan karena dia orang yang pintar, bukan. Sehingga Paulus pernah berbicara kepada jemaat yang ada di Filipi. Aku dapat melakukan segala perkara, menanggung segala perkara. Karena Yesus, karena kekuatan yang Tuhan berikan kepadaku. Jadi Paulus sama sekali tidak membanggakan dirinya sebagai seorang utusan Tuhan. Tidak. Nah, ini menjadi cermin bagi kita. Siapapun kita yang melayani pekerjaan Tuhan, bukan karena hebat kita. Bukan. Siapapun Bapak Ibu jemaat yang melayani pekerjaan Tuhan dalam bidang apapun, bukan karena kehebatan Bapak Ibu sekalian, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan semata bagi kita. Mari kita terus punya kesadaran ini, sehingga tidak ada celah untuk kita menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang sombong, oleh karena kita punya banyak karunia. Ya, kalau ada orang Kristen yang merasa bahwa dia bisa melayani karena kehebatannya, maka orang Kristen yang seperti itu sangat menyedihkan. Tapi biarlah kita jemaat GP Gloria, mari kita terus punya kesadaran ini. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Siapakah aku ini? Aku bodoh Tuhan. Aku kotor, aku najis. Kalau Engkau mau pakai aku, itu karena kasih setiamu, anugerahmu. Terima kasih Tuhan. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Pakailah aku yang bodoh ini. Nah, ini penting ya. Kesadaran ini terus menerus melekat di hati kita. Sehingga tidak ada celah setan memutarbalikan firman Tuhan. Lalu akhirnya kita menjadi orang yang sombong. Paulus memberitakan tentang panggilannya. Bahwa panggilan kerasulannya itu dari Yesus yang memanggil dia. Mari kita belajar. Biarlah kita terus menyadari kalau Tuhan pakai saya sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Itu yang kedua dari bagian yang pertama tadi. Lalu apalagi kesaksian Paulus dalam bagian ini? Dalam ayat yang kedua, saya bacakan ayat ini. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Apa yang ingin Paulus saksikan? Paulus menyaksikan dalam bagian ini tentang persekutuannya. Paulus luar biasa, dia tidak merasa kemajuan Injil yang ia beritakan itu karena dia seorang diri Honda. Dia memiliki satu tim. Dia memiliki persekutuan yang erat. Dalam kebersamaan itu dia maju bersama. Dalam kebersamaan itu, kebersamaan itulah yang memungkinkan Injil dapat terus diberitakan. Kebersamaan itulah yang menguatkan Paulus di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah persoalan yang begitu berat. Kebersamaan itu mengokohkan hatinya untuk terus maju, maju dan maju. Oh, puji nama Tuhan, luar biasa. Memang gereja bukan berbicara tentang personal. Gereja tidak berbicara tentang pribadi. Gereja berbicara persekutuan. Ya, memang berbicara tentang percaya kepada Kristus itu adalah personal, pribadi. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, gereja itu berbicara tentang kebersamaan. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib.
bisa berkumpul bersama-sama mempermuliakan Kristus, bisa berkumpul bersama-sama untuk maju bersama, memikirkan bersama bagaimana tubuh Kristus ini bisa semakin hari semakin bertumbuh. Jadi Paulus menyaksikan persekutuannya, bahwa dia bisa melayani sampai dia menuliskan surat kepada jemaat di Galatia. Itu tidak terlepas dari saudara-saudara yang ada bersama-sama dengan aku dalam ayat yang kedua. Puji nama Tuhan, jemaat yang Tuhan kasihi, kalau sampai hari ini Tuhan masih memperkenankan kita dalam persekutuan gereja GPI. Puji nama Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan masih memperkenankan kita dalam kebersamaan, bisa saling mendoakan satu dengan yang lain, bisa saling menguatkan, bisa saling menghibur, bisa saling mendorong satu dengan yang lain. Alangkah menyedihkannya kalau ada di antara kita sudah mulai suka menyendiri. Alangkah menyedihkannya kalau ada di antara kita yang tidak suka lagi dalam kebersamaan. Semua kita pasti punya kelemahan, punya kelebihan. Marilah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah kebersamaan kita, persekutuan kita itu menjadi kesaksian seperti Paulus. Bersama saudara yang ada bersama-sama dengan aku, Paulus saksikan kepada jemaat yang ada di Galatia. Itu satu hal yang luar biasa. Paulus tidak membanggakan dirinya sendiri. Meskipun surat Galatia ini adalah tulisan Paulus, tapi dia berkata salam ini dia sampaikan juga dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Marilah kita hidup terus dalam persekutuan di dalam Kristus, dan persekutuan kita ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Marilah kita saling mendorong, membangun satu dengan yang lain, sehingga nama Yesus semakin dimuliakan melalui persekutuan kita. Itu tadi yang pertama Bapak Ibu. Paulus bersaksi di tengah-tengah persoalan hidup, dia mau bersaksi. Yang kedua, sekarang kita melihat bagaimana reaksi Paulus yang kedua dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Yang kedua adalah Paulus merindukan berkat untuk semua orang di Galatia. Kita melihat apa yang Paulus ungkapkan dalam bagian firman Tuhan ini, kasih karunia itu mencakup maksud baik Allah bagi manusia. Maksud baik Allah terhadap kita dan pekerjaan baiknya atas diri kita. Itu kasih karunia yang Paulus sampaikan kepada orang-orang Galatia. Damai sejahtera yang Paulus sampaikan dalam bagian ini mencakup semua penghiburan batinia atau kesejahteraan lahiriah yang betul-betul diperlukan oleh jemaat. Jadi betapa luar biasanya kasih karunia dan damai sejahtera Paulus rindukan supaya jemaat di Galatia menikmati semuanya itu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, bukan itu saja. Dalam ayatnya yang keempat, Paulus mengungkapkan bagaimana karya Kristus itu dapat melepaskan kita dari dunia jahat, yaitu memulihkan kita dari kerusakan yang ada di dunia ini. Ya, melalui hawa nafsu yang memperbudak kita, semua itu bisa merusak. Tetapi jemaat yang Tuhan Yesus kasih, karya Kristus itu bisa memulihkan kita. Nah, itulah yang Paulus rindukan.
kepada jemaat yang ada di Galatia supaya mereka menikmati kasih karunia Kristus. Mereka melihat perbuatan baik Allah yang begitu luar biasa. Mereka menikmati damai sejahtera dari Tuhan, di mana kecukupan hidup tiap-tiap hari mereka nikmati. Dan juga mereka melalui kasih karunia dan damai sejahtera itu, mereka berlomba-lomba, mereka berusaha semaksimal mungkin supaya daya tarik dunia ini tidak merusak hidup kerohanian mereka. Tetapi justru gaya hidup duniawi itu mereka tinggalkan dan mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan. Oh, luar biasa. Jadi jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat dan merenungkan dalam bagian firman Tuhan ini bahwa Paulus ya dia bukanlah seorang hamba Tuhan yang egois, bukanlah seorang hamba Tuhan yang puas diri karena jaminan keselamatan itu sudah menjadi miliknya, sudah menjadi bagiannya, lalu akhirnya dia tidak peduli dengan orang lain. Mari kita memiliki kerinduan yang sama seperti Paulus. Aku rindu orang lain pun menikmati berkat Tuhan. Aku rindu orang lain pun diberkati oleh Tuhan. Aku rindu orang lain pun menikmati kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Sehingga mereka berjuang untuk mereka tidak dihancurkan oleh rayuan dunia ini. Sehingga kita perlu untuk selalu rajin memberitakan Injil. Kita perlu untuk rajin mengingatkan orang dengan firman Tuhan. Karena kuasa firman Tuhan itu begitu luar biasa. Kuasa firman Tuhan itu begitu dahsyat. Kuasa firman Tuhan sehingga Paulus ya dia sungguh-sungguh memperkatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa firman Tuhan itu diilhamkan oleh Allah dapat memperbaiki segala kelakuan yang buruk dan sebagainya. Kalau kita membaca 2 Timotius 3 ayat 16. Bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah. Firman Tuhan itu berkuasa. Rindukah kita akan hal itu, jemaat yang Tuhan kasih? Rindukah kita untuk memperkatakan firman Tuhan supaya orang lain pun menikmati kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan? Atau kita puas dengan diri kita sendiri? Yang penting aku menikmati kasih karunia dari Tuhan. Yang penting aku menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Yang penting aku sudah berusaha supaya aku tidak dihancurkan oleh rayuan dunia. Masalah orang lain itu bukan urusanku. Itu bukan orang Kristen yang sejati. Maka Yesus dalam amanat agung yang begitu agung, yang begitu luar biasa, ini harus menjadi sesuatu yang diperdengarkan di telinga kita tiap-tiap hari. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Memang kehendak Tuhan supaya semua orang menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh menikmati kasih karunia, menikmati damai sejahtera, menikmati kehidupan kerohanian yang sesungguhnya di dalam Kristus, sehingga tidak gampang diombang-ambingkan oleh dunia ini yang bisa merasuk persekutuan antara kita dengan Tuhan. Bagaimana kerinduan kita? Sungguh-sungguhkah kita merenungkan tentang amanat agung Kristus itu? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Dan seterusnya. Mari kita berdoa. Jadikanlah aku seorang jemaat Tuhan yang merindukan berkat untuk orang lain. Bukan hanya untuk diriku saja. Oh, ini penting sekali. Marilah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Rindukanlah berkat dari Tuhan untuk semua orang. Orang-orang yang kita kasih yang ada di rumah kita, tetangga-tetangga kita, siapapun yang ada di luar sana, mari kita rindukan berkat Tuhan, curahkanlah untuk orang-orang. Kalau perlu kita sebutkan nama mereka satu-satu dalam doa kita. Orang yang jahat sekalipun sebutlah nama mereka. Supaya mereka menikmati kasih karunia Tuhan. Menikmati damai sejahtera. Orang-orang yang seringkali melawan firman Tuhan, mari kita terus doakan mereka. Supaya waktu Tuhan untuk mereka itu, Tuhan jamah mereka sehingga mereka sungguh-sungguh menikmati berkat dari Tuhan. Itu Paulus. Itu juga harus menjadi bagian dalam hidup kita. Itu yang kedua. Mari kita melihat yang terakhir, yang ketiga.
Yang ketiga, dalam ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ini menjadi slogan kita GPI Gloria. Ini menjadi satu dorongan kita ayat ini untuk kita melihat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Jadi reaksi Paulus di tengah-tengah pergumulan yang ia alami, dia memberikan salamnya kepada jemaat yang ada di Galatia dengan mengajak orang Galatia untuk muliakan Yesus, muliakan Tuhan. Oh, luar biasa ya. Siapa di antara kita di tengah-tengah persoalan hidup, kita bisa mengajak orang untuk muliakan Tuhan padahal sedang pahit hati, padahal sedang nangis, padahal sedang sedih. Kalau kita bisa melakukannya luar biasa. Dan memang kita harus bisa melakukannya. Di tengah-tengah persoalan hidup kita bisa mengajak orang, sembahlah Yesus, sembahlah Allah yang maha mulia, datanglah ke hadiratnya, baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Nah, ungkapan ini kan pada waktu gereja mengalami krisis, pada waktu pimpinan-pimpinan gereja tidak lagi hidup seturut dengan firman Tuhan, maka Luther, seorang yang sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, dia sangat mengetahui dan dia sangat sadar bahwa apa yang dilakukan pimpinan-pimpinan gereja itu salah. Maka dia ingin mengembalikan gereja. Dia bukan ingin memecahkan gereja, bukan. Martin Luther ingin mengembalikan gereja supaya kembali kepada Alkitab. Sehingga dalam reformasi gereja ada 5 hal yang disampaikan. Dan salah satunya yang kelima, Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah. Puji nama Tuhan. Marilah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita kumandangkan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Muliakanlah Tuhan, karena Dia terlalu baik bagi kita. Hanya Dia yang layak dimuliakan, tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan seperti Dia. Tidak ada Allah seperti Dia. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Mari kita kumandangkan slogan ini kepada banyak orang. Supaya orang sungguh-sungguh menyadari tidak ada Tuhan seperti Dia. Oh, luar biasa. Mari kita maju terus di dalam kekristenan kita. Situasi pandemi yang begitu menyulitkan kita, mungkin persoalan ekonomi di tengah-tengah keluarga kita membuat kita bergumul. Ya, pandemi ini membuat kesulitan di berbagai aspek kehidupan manusia sekarang ini, bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia. Tapi marilah kita belajar firman Tuhan hari ini. Di tengah-tengah kesulitan Paulus, dia menyampaikan salam damai. Dia menyampaikan salam kepada jemaat di Galatia. Dia menyampaikan kehangatan salam yang bermakna ilahi itu kepada jemaat yang ada di Galatia. Sehingga sungguh-sungguh kemuliaan Kristus nampak dalam seluruh kehidupan Rasul Paulus. Mari kita tampakkan kemuliaan Kristus dalam kehidupan jemaat GPI Gloria di tengah-tengah kesulitan pandemi ini. Tampakkanlah kemuliaan Kristus dalam perkataan Bapak Ibu. Tampakkanlah kemuliaan Kristus dalam pikiran-pikiran kita. Tampakkanlah kemuliaan Kristus dalam tingkah laku kita jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan diagungkan, dimuliakan melalui kehidupan kekristenan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama pada kesempatan ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk salam damai yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia. Di tengah-tengah konflik, persoalan yang Paulus alami, dia masih bisa memberikan salam damai itu kepada orang lain. Kami rindu seperti itu Tuhan. Di tengah-tengah kesusahan kami tetap bisa tersenyum.
kami bisa tetap menyampaikan salam kehangatan. Salam yang membawa nilai-nilai kekristenan kepada orang lain. Tuhan, ampuni kami kalau dalam persoalan hidup kami seringkali hidup dalam dosa. Kami seringkali marah sama Tuhan. Kami seringkali tidak jadi berkat kepada orang lain. Tuhan, tolonglah supaya kami belajar bersaksi seperti Paulus bersaksi. Kami belajar supaya bagaimana Paulus merindukan berkat untuk semua orang, berkat rohani dari Tuhan. Kami belajar seperti Paulus mengajak semua orang memuliakan Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidupnya. Pimpinlah kami jemaat GPI Gloria, supaya ketiga hal ini juga menjadi bagian bagi kami. Tuhan berkatilah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Inilah ucapan syukur kami atas berkat-berkat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Soli Deo Gloria, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur kita sudah dikenyangkan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya pada hari ini. Dan sebagai rasa syukur kita untuk kebaikan Allah, hari ini kita akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu, Allah yang baik, yang begitu baik bagi kami. Hari ini Tuhan, Engkau memuaskan kami lagi lewat lawatan-Mu, lewat kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu hari ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan terus memberkati hamba-Mu, Pak Deki, dalam seluruh pelayanannya. Engkau meneguhkan seluruh kesaksian di hidupnya, supaya lewat hidupnya sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah keluarganya juga, supaya keluarganya juga terus boleh menikmati lawatan Tuhan, dan keluarga ini menjadi keluarga yang Tuhan pakai untuk menyatakan kemurahan-Mu di tengah-tengah dunia. Dan sebagai rasa syukur kami, ya Allah kami di dalam Tuhan Yesus, yang senantiasa melawat dan menghibur kami. Kami rindu memberikan persembahan pada hari ini. Dari apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Berkatilah ketika kami mempersembahkan rupiah-rupiah ini. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memberikan persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita memuji, dan kita mengatakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa.
Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama berdoa syafaat buat bangsa kita, buat negara ini, buat penginjilan, buat kehidupan yang Tuhan masih lanjutkan dalam masa-masa COVID-19 saat ini. Namun sebelum kita berdoa, kita mau mengatakan kepada Allah, kami tidak takut, sebab Allah beserta dengan kami. Kami tidak akan bimbang, sebab Allah, Engkau meneguhkan dan menolong kami, dan Engkau adalah batu karang bagi kami. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus, tu Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku sekali lagi kita akan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Di dalam masa-masa pandemik COVID-19 ini pun, Tuhan masih mencukupkan segala sesuatu di dalam operasional kegiatan peribadahan di tempat ini. Kami bersyukur karena Allah mencukupkan itu, melimpahkan bagi kami. Bahkan kehidupan jemaat yang masih Tuhan peliharakan hingga hari ini. Meskipun sangat sulit untuk boleh bergerak oleh karena keadaan ekonomi yang begitu sulit saat ini. Tetapi tangan kuasa-Mu memegang kami. Kami bersyukur ya Allah, karena tiap-tiap jemaat-Mu masih Tuhan beri kekuatan untuk menjalaninya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu.
Kami menyerahkan Bapak Presiden ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Bapak Wakil Presiden dan para menteri pembantunya. Berikanlah mereka kesabaran, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka hikmat ya Tuhan, untuk boleh memimpin bangsa ini di dalam menjalankan roda pemerintahan. Sukar bagi mereka untuk boleh melakukan banyak hal, oleh karena banyaknya persoalan dan permasalahan. Oh Tuhan, taruhkanlah hikmat bagi mereka, karena kami percaya Tuhanlah yang sudah menetapkan dan memilih mereka bagi bangsa ini. Oleh sebab itu, berkatilah, kuatkanlah, dan teguhkanlah mereka ya Tuhan. Bahkan secara khusus menghadapi resesi ekonomi yang dari prediksi para pakar, kami sudah memasukinya. Biarlah di dalam kehati-hatian, di dalam ketenangan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan bahkan seluruh pembantunya boleh mengatasi ini, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dikuatkan untuk boleh bersama-sama berjalan di dalam resesi ini ya Tuhan, tanpa ketakutan, tanpa kegentaran, tanpa goyah ya Tuhan. Karena kami percaya Allah lah yang menopang bangsa ini. Bahkan di dalam pandemik COVID-19 yang semakin meluas, di zona-zona tertentu menjadi zona yang sangat hitam ya Tuhan. Karena banyak orang yang terpapar, banyak orang yang terkena COVID-19, bahkan para medis sendiri pun, baik dokter, baik perawat, banyak yang sudah terkena COVID-19. Doa kami, kiranya Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sudah mengalaminya ya Tuhan. Tuhan meningkatkan imunitas mereka. Berikanlah kesabaran bagi para tim medis dalam menangani setiap warga negara yang mengalami paparan COVID-19, supaya mereka tidak jemu-jemu. Kami doakan, berikanlah kekuatan kepada mereka, bahkan keluarga mereka, supaya keluarga mereka pun tetap ada di dalam pertolongan dan anugerah Allah. Kami berdoa kalau vaksinnya sudah akan dites kepada beberapa orang, dan mungkin di akhir Desember atau awal Januari akan didistribusikan. Doa kami ya Tuhan, biarlah kiranya pelaksanaan itu pun kemudian akan berjalan dengan baik, sehingga setiap warga negara akan mendapatkan vaksin untuk COVID-19. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, untuk bangsa dan negara ini. Kami teringat untuk penginjilan, pekabaran Injil sedunia. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati di dalam keterbatasan untuk boleh bergerak saat ini. Tapi Tuhan menaruhkan inovasi bagi anak-anak Tuhan, bagi gereja Tuhan, untuk menyiarkan setiap pelayanan, setiap khotbah-khotbah, baik dalam bentuk recording maupun live streaming. Kami percaya itu sudah Tuhan siapkan, supaya kemudian setiap kegiatan itu, Injil Allah yang disampaikan lewat kegiatan itu sampai ke pelosok-pelosok desa yang sebelumnya belum terjangkau oleh para penginjil. Tapi dengan kondisi saat ini kami percaya ada banyak orang yang mendengarkan Injil. Berkatilah ya Tuhan apa yang sudah dikerjakan oleh gereja Tuhan saat ini. Kami berdoa bahkan juga ada masih penginjil misionaris yang ada di daerah-daerah terpencil. Kebutuhan mereka kurang, kehidupan, kesehatan mereka juga mungkin terganggu. Doa kami ya Tuhan, hiburkanlah mereka, kuatkanlah mereka, bahkan mampukanlah mereka bertahan dalam kondisi yang begitu berat. Karena panggilan Tuhan adalah panggilan mulia bagi mereka. Kami berdoa, kuatkanlah mereka, kuatkanlah keluarga mereka juga untuk tetap percaya kepada kasih Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan.
Inilah permohonan kami kepadamu, karena kami percaya Allah kami di dalam Tuhan Yesus akan menjawab segala doa permohonan kami ini. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini, pada minggu pagi ini. Ada salam dari Allah yang luar biasa yang sudah kita nikmati. Dan ada kasih karunia yang membuat kita tetap hidup, yang membuat kita tetap berharga, dan yang membuat kita tetap mulia dalam pandangannya, untuk menjalani hari-hari kita ke depan bersama Yesus. Dan salam itulah yang akan menguatkan kita. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita memuji Dia. Kasih karunia-Mu buatku hidup, kasih karunia-Mu buatku berharga. Nanti hamba Tuhan akan menutup ibadah ini dalam doa dan berkat. Kasih karunia-Mu buatku hidup, kasih karunia-Mu buatku berharga, kasih karunia-Mu buatku mulia dalam pandangan-Mu. Kasih karunia-Mu buatku hidup, kasih karunia-Mu buatku berharga, kasih karunia-Mu buatku mulia dalam pandangan-Mu. Tuhan, ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Hidup sekarang, ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu ku serahkan
seluruh hidupku. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita bersuka cita di hadapan Tuhan oleh karena berkat-berkat-Nya Tuhan limpahkan lagi kepada kita dalam ibadah kita di pagi hari ini. Biarlah segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita akhiri ibadah kita di dalam berkat Tuhan. Di akhir ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan yang memberkati kami semua jemaat-Mu dalam ibadah ini. Dalam pujian yang kami nyanyikan, di dalam penyembahan, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam syafaat yang kami panjatkan. Terima kasih untuk seluruh berkat-Mu yang Tuhan curahkan bagi kami pada saat ini. Terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai, Tuhan percayakan dalam setiap pelayanan dalam ibadah ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap studi, di dalam keluarga masing-masing, di dalam seluruh aktivitas mereka. Curahkanlah berkat-Mu ya Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Soli Deo Gloria.